Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Fijriani, guru di SMK Negeri 1 Tapala. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu puisi. Ada yang sudah pernah membaca puisi atau pernah mendengar tentang puisi? Oke, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kemudian, kita juga harus mengenal jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi terbagi atas dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi modern. Pertama, kita akan membahas tentang puisi lama. Puisi lama Indonesia terdiri dari mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibung. Hadirnya jenis-jenis puisi banyak dipengaruhi dengan tradisi keagamaan dan kebudayaan. Pertama yang akan kita bahas yaitu mantra. Mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animis. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan, serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Kemudian pantun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak ABAB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Kemudian syair. Syair memiliki larik 4 bait bersajak A, serta isinya mengisahkan suatu hal. Kemudian gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama. Isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua adalah akibat. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi modern. Puisi modern disebut juga puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Jenisnya ada 3, yaitu pertama puisi naratif. Puisi naratif merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi 3, yaitu epik, romansa, dan balada. Kemudian jenis yang kedua yaitu puisi lirik, yaitu puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Selanjutnya, puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Selanjutnya, kita juga harus memahami unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur inilah yang dapat membangun puisi dari dalam dan dari luar sehingga sebuah puisi dapat menjadi indah. Hari ini kita hanya akan lebih fokus membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam puisi adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra atau puisi itu sendiri. Unsur intrinsik terbagi atas 2, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin dalam puisi meliputi tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan
menggunakan diksi dalam puisi. Kemudian rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan di dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Kemudian nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai rasa. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat maupun tersirat. Unsur yang kedua yaitu unsur fisik. Di sini meliputi pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membangun penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Kemudian rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik ataupun baris, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Selanjutnya, tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Berikutnya, imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Selanjutnya, kata konkret. Yang dimaksud kata konkret adalah keinginan penyair untuk menggambarkan suatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Apakah kalian pernah menulis puisi? Sebelum menulis puisi, kalian harus memahami langkah-langkah dalam menulis puisi. Selanjutnya, mari kita pahami langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi. Pertama, menentukan tema. Untuk mendapatkan tema, kamu bisa memancingnya dengan menggunakan pertanyaan, keadaan di sekitar, perasaan, maupun berbagai hal yang kamu amati. Kemudian, menentukan kata kunci. Kata kunci ini diambil dari tema yang Anda tentukan. Misalnya, kata banjir dapat dikembangkan menjadi menerjang, menghanyutkan, hancur, musnah, keluarga hilang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, diksi atau pemilihan kata, yaitu cara menggunakan kata-kata dengan unik. Tentukan sendiri diksi yang ingin digunakan. Hal ini menjadi cara untuk menunjukkan keunikan dari puisi. Berikutnya, penggunaan gaya bahasa atau majas.
Penggunaan gaya bahasa perlu juga diperhatikan untuk menghasilkan kata-kata yang puitis. Gaya bahasa yang biasa digunakan adalah majas perbandingan atau majas pertentangan. Kemudian, kembangkan puisi seindah mungkin. Langkah ini mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata, larik menjadi bait. Kembangkan menjadi puisi yang utuh dan bermakna. Dan terakhir, bait kumpulan baris memiliki satu kesamaan ide, pikiran, dan gagasan pokok. Selanjutnya, setelah kalian membuat sebuah puisi, kalian harus mampu membacakan puisi itu. Membaca puisi merupakan kegiatan membaca indah. Untuk itu, pembaca harus memperhatikan 4 hal, yaitu ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Ekspresi adalah raut wajah yang digunakan saat membaca suatu teks puisi. Kemudian lafal adalah cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Kalau dalam puisi berarti cara membacakan suatu puisi. Kemudian intonasi, yaitu penggunaan panjang pendek suara dalam membacakan suatu teks puisi. Kemudian tekanan. Tekanan yaitu keras lembutnya pengucapan pada bagian-bagian yang ada dalam teks puisi. Tekanan banyak berhubungan juga dengan intonasi untuk menciptakan kesan pada pendengar. Sekian materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.